Apakah tahun 2025 atau tahun ini adalah tahun yang tepat untuk mulai ekspor atau enggak? Apakah tahun ini tahun terbaik atau udah telat nih untuk mulai ekspor? Nah teman-teman, jadi di video ini gue pengen garis bawahi bahwa ekspor itu bukan tren, bukan kayak labubu atau bukan kayak tanaman gelombang cinta, tapi ekspor itu adalah kebutuhan global. Jadi nggak ada kata terlambat untuk memulai. Itu terbaik untuk mulai kapan? Ya sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Karena setiap hari adalah hari yang terbaik untuk kita mulai bangun bisnis. Apapun bisnisnya, khususnya dalam bisnis ekspor. Karena bisnis ekspor bukan bisnis yang berdasarkan tren aja, tapi ini adalah kebutuhan global yang terus-menerus dibutuhkan. Maka itulah pentingnya ilmu ekspor, untuk kita cari tahu nih, produk mana yang potensinya besar, terus-menerus ada trennya, terus-menerus dibutuhkan, dan Indonesia jadi supplier dan jadi salah satu eksportir yang cukup kompetitif supaya kita bisa mulai sebagai eksportir. Kalau kalian ngambil langkah sekarang, mungkin aja 3 atau 5 tahun lagi kalian bisa jadi pemain besar di produk tersebut. Maka nggak ada kata mafia ekspor. Mafia itu sebenarnya adalah pemain yang udah lama, udah puluhan tahun menggeluti produk ekspor. Dan kalian juga bisa jadi mafia dan jadi pemain besar kalau mulai sekarang. Video kali ini gue akan coba share tipsnya untuk kalian yang baru mau mulai ekspor, harus melangkah bagaimana aja supaya kita bisa jadi eksporter yang kompetitif, kemungkinan suksesnya bisa lebih besar, dan bisa jadi pemain besar di produk yang pengen kita kuasai masing-masing. Tips yang pertama yaitu cari produk yang inovatif. Kenapa? Karena produk-produk biasa itu banyak banget pemainnya. Udah ada mafia-mafia besar, mungkin sekelas orang tua kita atau kakek nenek kita yang udah mulai bisnisnya puluhan tahun yang lalu. Nah, keunggulan generasi kita sebagai generasi muda yang hidup di dunia digital, apalagi sekarang udah ada AI, kita bisa mengembangkan produk-produk yang inovatif yang nggak bisa dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Jadi teman-teman, kita nggak harus punya pabrik besar untuk bisa mulai ekspor, tapi kita harus punya ide yang besar, ide yang cemerlang, yang berbeda dari produk-produk sebelumnya yang udah pernah ada. Konsep bisnis yang outstanding sehingga bisnis kita tuh bisa dinotis oleh customer luar negeri dan akhirnya bisa sustainable dalam jangka panjang. Contohnya, gue sendiri mulai produk cocoa powder dengan brand Cartens Cocoa. Brand cocoa powder itu udah dilakukan mungkin puluhan tahun. Tapi kenapa akhirnya gue bisa bangun brand yang outstanding? Karena punya branding, punya kemampuan marketing, punya teknologi yang berbeda, yang bisa ditonjolkan, yang nggak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Atau misalnya ada teman gue juga produksi sambal yang ready to eat ya, sambal saset yang ready to eat yang bisa dibawa-bawa kemana aja, bisa dipamerin di Eropa, di Asia, di Amerika. Mungkin generasi sebelumnya bisa bikin sambal, tapi belum tentu bisa bikin sambal sasetan yang ready to eat, yang praktis, yang bisa dikembangkan, di-brandingkan dengan luar biasa besar. Pertama, cari produk inovatif, bikin brandingnya, bikin pembedanya, supaya ada sesuatu yang ditonjolkan dari produk kita yang beda dengan kompetitor-kompetitor kita yang udah pernah ada. Selain cari produk yang inovatif, kita harus bisa memanfaatkan kekuatan digital. Bikin produk fotografi sekarang udah bisa pakai AI. Bikin video, bikin katalog, bikin company profile, bikin konten-konten yang bagus yang bisa dijangkau seluruh dunia. Maka manfaatkan kekuatan digital untuk kita bisa tembus ke pasar internasional. Karena mulai bisnis ekspor di tahun 2025 ini, sama mungkin tahun 70-an, itu sekarang jauh lebih gampang. Kita bisa akses buyer di Inggris, di Amerika, lewat ketika laptop atau handphone aja. Coba zaman dulu, kita susah banget untuk approach customer. Email belum ada, kita harus datang. Sekarang semuanya bisa dilakukan via online. Kita belajar ekspor bisa via online, kita cari customer bisa via online, kita ngerjakan semuanya bisa online dengan dunia digital. Maka silakan praktekkan AI, lalu juga marketing digital, kalian bisa belajar sendiri. Dan ini menjadi salah satu skill yang penting banget untuk kita bisa tembus ekspor, mulai bisnis ekspor di tahun ini. Nah, untuk digital marketing, cari buyer, ada juga banyak cara-cara yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa cek exhibition di luar negeri yang besar-besar, kalian bisa cari eksibitornya di sana dan cari buyer dari sana, pakai WhatsApp marketing, lalu juga email, Zoom, bahkan kalian juga bisa cari customer lewat LinkedIn. Maka manfaatkan dunia digital dengan sebaik mungkin. Dan poin ketiga yang sangat penting untuk bisa kalian mulai bisnis adalah perluas networking seluas mungkin. Kalau di Indonesia ada exhibition, misalnya nanti Trade Expo Indonesia atau pameran-pameran internasional, coba datang aja. Kunjungi supplier-supplier, kunjungi sesama eksportir, kunjungi kompetitor kalian, bangun koneksi dengan mereka. Ikutin juga komunitas-komunitas ekspor, baik di Indonesia maupun secara internasional, ikutin grupnya di Facebook. Jadi network kalian tuh sangat luas, karena ada quotes, your network is your net worth. Maka selagi masih muda, selagi sekarang ada di dunia digital, perluas network seluas mungkin di LinkedIn, datang ke pameran, datang ke seminar, pokoknya cari teman sebanyak-banyaknya, untuk kita bisa saling mendukung dan saling tumbuh bersama. Jadi apakah tahun ini adalah momen yang cocok untuk ekspor? Sangat cocok, dan ini adalah momen emas karena di dunia digital, di dunia AI, semua harusnya bangun bisnis jauh lebih mudah. Kalau kalian mau serius belajar ekspor, silahkan kunjungi website www.bdexport.com. Di sana kami punya online course 30 hari belajar ekspor yang udah kami susun sedemikian rupa untuk bantu kamu mulai ekspor dari nol.
Kalau kalian suka video seperti ini tentang tips ekspor, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan supaya kita bisa sama-sama bangun Indonesia dengan menjadi eksportir-eksportir baru yang hebat.